.9 Mitra FM All Day All Hits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Lovers, kita masuk ke dalam segmen Beranda Islami untuk hari ini ya Mitra Lovers, dengan tema di sore hari ini adalah si paling soleh. Wah, ini waktu Pak Ustadz ngechat si paling soleh, saya mikirnya wah ini orang sombong nih kayaknya. Nah, ini sudah bersama kami seperti biasa ya di setiap segmen Beranda Islami bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad untuk mengisi tema kita di sore hari ini. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan kenapa memilih tema ini untuk hari ini, Pak Ustadz. Baik, Mbak Momo, Ya. teman-teman sekalian. Sore ini saya mengambil istilah untuk memberi tema pada kajian kita sore ini, yaitu si paling soleh. Ini kayaknya tertular oleh istilah media sosial. Oh, Iya kan? baik. Ada kata si paling sekarang. Iya. Kalau ada temen gemar berpantun, maka kita juluki si paling pantun misalnya. Atau kalau yang sering melucu, sering berhumor gitu ya, ya kita juluki si paling lucu. Yang suka caccisus berbahasa Inggris kita sering juluki si paling Inggris dan seterusnya. Iya, iya. Yang senang olahraga terus kayaknya pembicaranya selalu olahraga, mungkin kita juluki si paling sehat misalnya. Nah, dari julukan-julukan yang kita pinjam dari bahasa-bahasa media sosial ini, saya ingin mengajak kita untuk ya bukan menjuluki ya, tapi mencoba menjelaskan. Lantas kalau orang bicaranya agama, kemudian selalu sholat, selalu menggunakan agama untuk ya intinya mengukur atau menjadikan agama sebagai rujukan dalam kehidupan gitu ya. Misalnya ketika kita mau makan sebuah makanan yang barangkali kita beli, kemudian kita nyari-nyari ini kira-kira halal apa enggak, nah kayak gitu-gitu. Kalau kita berbuat sesuatu kemudian kita bertanya apakah ini boleh dan seterusnya. Sedikit-sedikit astagfirullahaladzim, subhanallah, tabarakallah. Apakah itu kemudian kita sebut paling agama atau paling soleh, si paling soleh? Ya tentu saja kalau kata-kata ini berkonotasi bahwa kita mengaku, merasa diri kita si paling soleh, itu nggak boleh. Tapi kalau kita menyebut orang yang kemudian sedikit-sedikit agama, barangkali sedikit-sedikit mengembalikan ke agama, ya kita jangan kemudian melabeli bahwa dia itu si paling soleh gitu, sebagai sebuah hal yang negatif. Tapi kalau itu sebuah julukan yang barangkali netral atau sekedar untuk guyon, ya nggak apa-apa gitu. Artinya apa? Sesungguhnya karena acara kita ini Beranda Islami, kita memang harus memahami bahwa sebenarnya secara tidak langsung, Mbak, Allah itu menyuruh kita untuk menjadi orang yang si paling itu. Oh iya. Nah, apa rujukannya? Yaitu kita bisa baca dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. Ini secara tidak langsung kita disuruh berlomba-lomba oleh Allah untuk menjadi orang yang paling bertakwa. Nah, kita baca ya rujukannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, jadi
sekali lagi dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah itu melihat kemuliaan seseorang termasuk kita itu bukan dari asal sukunya, bukan dari warna kulitnya, bukan dari kebangsaan kita, keturunan, kekayaan, kepangkatan, tetapi yang paling dilihat oleh Allah dari kita itu adalah yang paling bertakwa. Sehingga marilah kita menjadi orang yang berlomba-lomba menjadi orang yang paling takwa, agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Itu. Jadi kata si paling soleh itu kalau kita maknai, kita berusaha sungguh-sungguh untuk berbuat semaksimal mungkin menjadi orang yang bertakwa, beragama, beriman. Itu nanti konsekuensinya mungkin kita disebut orang yang paling soleh. Ya nggak apa-apa, itu konsekuensi saja. Yang penting kita tidak merasa begitu. Tapi kalau kita merasa diri kita menjadi orang yang paling soleh, nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau itu sebuah ledekan, sebuah label, sebuah guyon dari orang lain yang mungkin melihat kita soleh, melihat kita bahasa kita santri, ya nggak masalah, itu kan biarkan mereka berbicara, yang penting kita tidak terpengaruh dan kita tidak merasa paling soleh. Nah kira-kira begitu. Nah selanjutnya kita ingin memahami juga bahwa agama kita ini sebenarnya memang memerintahkan kita, mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan beramal soleh. Jadi ya seolah-olah kita disuruh agama untuk menjadi orang yang soleh sebenarnya, ya kan? Iya. Yaitu berbuat atau melakukan sesuatu yang akan membawa kebaikan bagi orang lain. Jadi ukuran kesolehan bukan hanya pribadi, Mbak, bukan hanya rajin sholat, rajin zikir, bukan, tapi juga amal-amal soleh yang membawa manfaat kebaikan bagi orang lain dalam masyarakat kita, tapi bukan demi konten, bukan demi subscriber, bukan demi followers, bukan demi like dan seterusnya, tapi demi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orientasi hidup kita kalau kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang beragama. Jadi nggak apa-apa gara-gara kita rajin ke masjid kemudian ada cibiran itu loh si paling soleh misalnya, begitu. Nggak apa-apa. Yang penting kita tidak merasa begitu. Nah, mari kita coba kaji lebih mendalam bagaimana sebenarnya dorongan berbuat baik itu dalam diri kita. Sebenarnya secara fitriah siapapun, apapun agamanya, ya memang kalaupun perintah dan dorongan itu dorongan berbuat baik atau beramal soleh itu dari Allah dengan melalui utusannya oleh para nabi, kalau kita yang muslim itu melalui nabi kita Muhammad SAW, tetapi sesungguhnya secara fitriah tadi dorongan untuk berbuat baik, untuk beramal soleh itu sebenarnya sudah menjadi fitrah, atau kalau dalam bahasa yang lebih ilmiah disebut bakat, tapi yang primordial, yang dibawa sejak lahir. Nah, jadi kita berbuat baik, beramal soleh, menjadi orang yang baik itu adalah dorongan fitriah, dorongan natural kita sebagai manusia. Dan itu bersumber dari hati nurani kita, Pak. Mbak Momo tahu nggak arti hati nurani itu? Nurani itu sebenarnya bahasa Arab, dari kata nur. Cahaya. Kemudian aslinya nuroni sebenarnya. Bukan nura, karena dalam bahasa Arab adanya ro. Nuroni. Artinya nurani itu adalah hati yang bersifat cahaya, bersifat terang. Kenapa kita punya hati yang terang, hati nurani yang jadi bilang hati nurani, hati yang nurani, hati yang bercahaya? Itu karena ada fitrah pada diri kita. Oleh karena itu, mitra sekalian, ketika kita berbuat baik, itu adalah sesuatu yang natural, sesuatu yang alami sebenarnya, Mbak. Karena itu sesungguhnya adalah perpanjangan dari naluri kita sebagai manusia. Jadi secara dari sononya, Mbak, secara fitriah,
kita itu sebenarnya punya naluri untuk berbuat baik. Itulah bakat yang dibawa oleh manusia. Tapi bakat ini dari Allah yang sifatnya lebih ke spiritual. Oke. Jadi sebelum kita dilahirkan, kita sudah diberi dorongan seperti itu. Itu yang disebut dengan fitrah. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Tapi kemudian fa'abawahu, orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia keluar dari fitrah. Dia menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani dan seterusnya, atau menjadi Majusi. Artinya dia sudah lari dari fitrah. Apa itu fitrah di sini? Fitrah dalam pengertian fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan, fitrah keagamaan. Nah, jadi semua kita hadir menurut pandangan Islam itu Muslim sebenarnya sejak lahir. Nah, dari situlah kemudian semua manusia sebenarnya diajak untuk kembali ke fitrahnya. Ketika oleh agama disuruh berbuat baik. Jadi kalau kita disuruh berbuat baik, itu sebenarnya sedang diajak untuk berbuat sesuai dengan fitrahnya. Jadi kalau ada orang berbuat jelek, kita sebut si paling jelek, si paling jahat, si paling dosa, si paling zalim. Itu dia sedang keluar dari fitrah. Atau bengkok bahasanya. Kalau fitrah itu lurus, kalau orang yang sedang tersesat berarti dia belok atau sedang tersesat itu. Tapi kalau kita dalam tanda kutip merasa sampai ada istilah golongan tersesat, Islam tersesat. Iya. Ya, itu kan menjadi sebuah guyonan ya. Ya kita kalau merasa bahwa hidup kita ini belum baik, kita perlu kembali melihat apakah kita ini hidupnya lurus atau tidak sesuai dengan agama. Itu bagus-bagus saja. Tetapi jangan kemudian kita kayak bangga dan memelihara ketersesatan kita. Jadi kalau kita misalnya belum sholat, jangan kemudian ya ini kan memang kelemahan saya gitu ya. Jadi saya merasa memang menjadi orang yang kotor gitu. Tapi persoalannya Anda pingin nggak jadi orang yang bersih? Pingin nggak jadi orang yang soleh? Pingin nggak sholat? Pingin dan seterusnya. Itu yang harus dipertanyakan. Jadi ketersesatan itu bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, kira-kira begitu. Meskipun di awal tadi sudah kita tegaskan, merasa paling soleh itu nggak boleh. Ya. Tetapi berusaha untuk berbuat baik, yang kemudian kadang-kadang konsekuensinya disebut orang soleh, itu bagus dan itu perintah agama. Sesuai dengan surat Al-Hujurat tadi. Demikian Mbak pengantar dari saya, nanti kita lanjutkan. Baik, nah Mitra Lovers, tadi kita sudah simak pengantar dari Pak Ustadz untuk tema kita di sore ini tentang si paling soleh ya. Nah, kalian bisa bergabung untuk bertanya melalui WhatsApp online kami di 0813-2615-1049 atau di line telepon 621-621. Dan untuk sosial media kami juga boleh @pitramediapwt. Baik, kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami. Pak Ustadz, kita sapa dulu yang sudah bergabung untuk bertanya. Baik Mbak, silakan. Ini dari WhatsApp online kami dulu, dari Mas Ian di Purwokerto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah baca, ketika Allah menyayangimu, maka Allah akan mengujimu. Lantas apakah kalau kita akan diuji terus-menerus itu gimana Pak Ustadz? Dan Pak Ustadz kan sempat bilang kalau kita ikhlas dalam pekerjaan misalnya, tandanya kita mengerjakan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau dalam proses pengerjaannya kita mengeluh atau menggerutu, apakah nilai ikhlasnya akan berkurang? Terima kasih. Yang pertama tadi Pak? Ketika Allah menyayangimu, maka Allah akan mengujimu. Jadi memang Allah tidak akan membiarkan kita mengaku beriman, mengaku menjadi hambanya tanpa mengujinya. Jadi kita akan diuji oleh Allah. Nah, kalau pertanyaannya apakah kita akan diuji terus menerus? Ya tentu kata terus menerus itu relatif ya. Tapi harus kita akui ada orang yang diberi ujian yang cukup berat. Entah itu sakit, entah itu ekonomi barangkali dalam waktu yang lama. Jadi orang itu ujiannya beda-beda. Ada yang dari hartanya mungkin dia kekurangan, dari keluarganya ada yang meninggal dan seterusnya. Iya.
Tetapi kita nggak boleh punya semacam keyakinan bahwa kita hidup ini selalu diuji terus. Ya kalau di istilahkan hidup adalah ujian, ya betul berarti. Cuma masalahnya kadang-kadang ujian itu tidak harus yang menderita itu. Kadang-kadang kesenangan itu bisa juga ujian. Banyak orang diuji dengan yang misalnya ekonomi ya, kemiskinan, dia lulus, tapi begitu kaya, misalnya seorang laki-laki diberi nafkah, diberi harta yang banyak, kemudian ini mungkin kemudian mikir-mikir untuk selingkuh misalnya. Nah itu malah jadi ya sebagaimana yang sering kita lihat ya di media sosialnya kan. Waduh. Justru ujiannya di situ ya. Baik. Punya jabatan, coba. Malah jatuhnya dari situ. Tapi mereka yang mungkin kelihatannya hidupnya pas-pasan, malah lulus gitu. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas apapun ujian itu, entah itu kesenangan atau penderitaan, ya harus kita jalani dengan hati-hati. Itu semuanya ujian. Jadi ketika kita di atas, jangan kemudian sombong, tetap hati-hati. Ketika kita di bawah, jangan kemudian kita tidak sabar. Jadi prinsipnya adalah kita jalani itu dan menjaga persepsi positif. Jangan sampai kemudian kemarin kan mirip kan tema kita kemarin, ngenes. Tahu ngenes ya? Ngenes itu kita merasa paling menderita. Nah, gitu-gitu nggak boleh. Kita seuzon kepada Allah, itu yang nggak boleh dilakukan. Baik. Nah, nyambung dengan pertanyaan kedua, tentu kita tidak tahu persis keikhlasan kita itu setinggi apa. Hanya Allah yang tahu. Karena kita hanya disuruh untuk memurnikan tujuan, memurnikan orientasi hidup kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Surat Al-Baqarah. Jadi kita semua ini hanya diperintahkan Allah, tidak diperintah oleh Allah kecuali beribadah dengan ikhlas. Termasuk bekerja, Pak. Bekerja itu harus ikhlas. Tentu pertama niatnya kan dulu sudah kita pernah kaji. Yang kedua prosesnya, yang ketiga penggunaan dari hasil dari pekerjaan itu. Nah kalau Anda bertanya ketika kita bekerja boleh nggak mengeluh? Menggerutu tadi. Kalau menggerutu dalam pengertian ada kendala, kemudian kita sampaikan kepada orang yang di atas kita, atasan, itu boleh. Tapi jangan kemudian gara-gara ada kendala kita kemudian selalu mengeluh dan kemudian kita tidak mengerjakan dengan baik. Nah itu yang mungkin barangkali itu memang kurang ikhlas. Ya kita boleh mengatakan kayaknya memang saya ini kurang ikhlas nih, sehingga kemudian semua pekerjaan itu kayak terasa berat. Barangkali seperti itu, ada benarnya. Tapi yang penting kita tentu berikhlas, menjadi orang yang ikhlas itu proses, tidak bisa sekali jadi. Entah itu beribadah secara mahdoh seperti sholat, maupun bekerja yang kemudian barangkali itu lebih berdimensi ghairu mahdoh. Jadi memang ya kita harus berusaha, apapun pekerjaan yang sedang kita hadapi dan kita kerjakan, itu harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Itulah bentuk dari keikhlasan kita. Begitu, Mbak. Oke, baik. Untuk Mas Ian, terima kasih ya. Semoga terjawab dari jawaban dari Pak Ustadz tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz. Di sosial media ada Mbak Lula yang sudah bergabung. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Akhir-akhir ini melihat berita tentang perselingkuhan itu bikin takut dan juga emosi. Sebenarnya saya mau tanya nih Pak Ustadz, apakah dosa perselingkuhan itu berbeda antara yang dilakukan perempuan dan laki-laki? Lantas apakah alasan emosional, ekonomi, atau perlakuan dari pasangan bisa membenarkan perselingkuhan? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang nyambung dengan tadi kata-kata saya. Baik ya, jadi memang kalau dalam agama kita, selingkuh dalam arti dosa atau berbuat zina, itu adalah termasuk dosa besar. Ya. Termasuk kita tidak boleh deket-deket juga gitu ya. Mendekati zina juga nggak boleh, karena itu akan ke sana. Jadi sekali lagi sama sebenarnya, ini termasuk dosa besar, termasuk, cuma masalahnya begini ya. Kadang-kadang kita itu dikacaukan antara selingkuh yang beneran dalam pengertian memang ada seorang laki-laki atau perempuan ya menjalin tanpa status nikah
ya, status Iya. nikah dengan pasangan lain atau lawan jenis lain. Iya. Cuma masalahnya kan kemarin-kemarin itu ini waktu dia mohon maaf melakukan zina itu, bukan zina, melakukan hubungan seksual itu dengan nikah atau tidak. Nah, cuma dengan KUHP terbaru, kalau dalam hukum positif ya, Iya. itu nanti orang yang menikah siri poligami tanpa izin istri pertama itu termasuk kategori selingkuh gitu. Jadi kata selingkuh ini jangan ya tidak sama persis dengan kata zina. Kalau dalam agama kita itu yang ada itu adalah zina. Nah, kalau yang dimaksud selingkuh itu adalah hubungan perzinaan ya, hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan ya, khususnya yang benar-benar zina ya, ada hubungan fisik ya, yaitu termasuk dosa besar, baik laki-laki maupun perempuan. Cuma kalau itu dilakukan oleh pasangan yang maksudnya dilakukan oleh orang yang sudah menikah, itu lebih berat statusnya, namanya zina muhson. Zina muhson itu zina bagi mereka yang sudah menikah, Mbak. Nah, misalnya ada seorang laki-laki punya istri, kemudian dia menjalin affair sampai hubungan seksual, hubungan fisik dengan seorang perempuan tanpa nikah. Nah, itu masuk kategori zina muhson. Tapi ada orang yang sama-sama single, belum nikah, kemudian melakukan hubungan di luar nikah, tanpa nikah, hubungan seksual maksudnya, itu namanya zina ghairu muhson. Statusnya lebih ringan daripada yang sudah menikah. Muhson itu artinya dipelihara. Artinya apa, Mbak? Harusnya orang sudah menikah itu sudah punya penyaluran. Ngapain zina? Nah, itulah kemudian itu statusnya lebih tinggi, tingkat berat, istilahnya ya? Keberatannya gitu. Nah, oleh karena itu memang ini harus menjadi pelajaran buat kita. Kalau bagi yang orang yang sudah menikah, selingkuh itu apalagi sampai dalam pengertian zina ya, itu melanggar amanah pernikahan, mengkhianati pasangan, merusak perjanjian yang sangat berat, yaitu akad nikah, mitsaqon ghalidho, ya. Nah, dosanya sangat berat, hukumannya keras dalam agama kita. Nah, oleh karena itu, tentu saja sebelum sampai zina yang dalam pengertian hubungan fisik, kita harus menjaga jangan sampai ada potensi ke sana. Misalnya di era medsos ini sekarang ya, mungkin mulainya hanya chat gitu ya, janji, atau bahasa apa sekarang namanya, ya pokoknya chat mesra kayak gitu-gitu ya, curhat intim, janji cinta, itu juga kata-kata yang bisa mendekati zina. Itu harus ditutup, apalagi orang sudah menikah. Nah, itu sudah melanggar batas. Jadi kalau emosional tadi, itu nggak boleh, tetap nggak boleh, karena itu akan menjurus ke sana. Harus hati-hati. Kita nggak boleh mendekati zina. Wala taqrabuz zina, kata surat Al-Isra ayat 32. Nah, oleh karena itu sekali lagi inilah yang barangkali menjadi ujian. Jadi ini kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya. Ini ujian berat bagi orang yang sudah menikah. Karena kalau orang sampai selingkuh gitu ya, apalagi sudah menikah, itu bisa menyakiti pasangan. Apalagi kemudian punya anak, itu juga anaknya akan sampai ada yang dalam tanda kutip ya, mau keluar dari agama misalnya kayak gitu kan, mungkin melepas jilbab. Nah, barangkali itu gara-gara terpengaruh bapaknya itu. Jadi selain dosa kepada Allah, juga menyakiti pasangan kita, menyakiti anak, merusak kepercayaan, atau menjadi sebab kehancuran rumah tangga, mengotori hati, bahkan bisa mengeraskan nurani. Jadi kalau orang sudah sering selingkuh, itu biasanya hatinya sudah nggak berfungsi, sudah tertutup. Bukan hati nurani lagi, tapi hati zulmani, lawan dari nurani. Nurani itu bercahaya, zulmani yang gelap, tidak bercahaya. Kalau misalnya ditanya apakah masih bisa diampuni, ya tentu saja semua dosa sebelum nyawa sampai tenggorokan ya tetap bisa diampuni, tetap terbuka, ada pintu taubat untuk pasangan-pasangan yang sampai melakukan selingkuh. Yang penting dia harus menyesal dengan sungguh-sungguh, berhenti total dari hubungan terlarang, bertekad tidak mengulangi,
dan juga tetap memperbaiki diri dan bertanggung jawab. Kalau kemudian mungkin itu ada orang lain yang tersakiti, bagaimana diselesaikan dengan istrinya, dengan pasangan selingkuhannya, bagaimana itu? Itu juga harus dikomunikasikan dan diselesaikan. Begitu barangkali uraian saya, jawaban saya sedikit bisa ya memberi pencerahan. Demikian, Pak. Ya, oke. Untuk Mbak Lula, terima kasih sudah bergabung ya. Saya sudah ketikkan jawaban dari Pak Ustadz untuk intisarinya. Nah, untuk yang lain buat yang mau bergabung silahkan di 621621 atau bisa juga melalui WhatsApp online kami di 0813 26151049. Nah, Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi untuk perbincangan kita ya dengan tema kita di sore hari ini tentang si paling soleh tadi. Terus apa ya yang kira-kira menarik untuk kita tambahkan ya barangkali ya, tapi yang penting adalah bahwa berbuat baik itu adalah sesuatu yang manusiawi. Baik. Menjadi orang soleh, berbuat amal kebaikan, dan kemudian mungkin konsekuensinya kita disebut orang soleh, itu bukan hal yang buruk. Jadi itu intinya sesuai dengan sifat dasar manusia. Sebaliknya, kalau berbuat jahat, Mbak, kita berbuat yang tidak soleh, yang tidak baik, itu sebenarnya melawan kemanusiaan, Mbak, bertentangan dengan sifat manusia. Maka sering kan kita, itu orang perilakunya seperti binatang, ya kan? Iya, karena sudah tidak layak. Tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, oleh karena itu, mitra-mitra sekalian, dari berbagai pertimbangan tadi, maka perintah Allah melalui agama kita untuk berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik, kita menjadi orang soleh, berbuat soleh, itu bukan untuk kepentingan Allah, Mbak. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Amal soleh, berbuat baik, menjadi orang soleh, itu pada akhirnya kembali ke kita. Jadi perbuatan baik itu tidak diartikan sebagai pelayanan atau persembahan dalam pengertian seperti kita, apa bahasa kita kayak untuk kepentingan Allah, sajin misalnya gitu, enggak ya. Oh, iya. Karena Allah Maha Kaya. Jadi berbuat baik meskipun memang kata-kata wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kita menyembah berbuat baik hanya kepada Allah, tapi bukan untuk kepentingan Allah, bukan. Tapi niatnya karena Allah. Tapi kita tidak bisa mengklaim bahwa sholat itu kan karena kebutuhan Allah, bukan. Iya. Jadi ketika kita sholat, sedekah dan seterusnya, itu bukan untuk kepentingan Allah, karena Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Tapi semua kembali kepada kita. Jadi Allah itu kan tidak memerlukan sesuatu dari kita sebagai makhluknya. Sebaliknya apa? Perbuatan baik, amal soleh, itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri. Nah, dalam kebahagiaan itu kemudian konsekuensinya boleh jadi jiwa kita, mental kita lebih sehat. Jadi orang yang berbuat soleh, berbuat baik, insya Allah jiwanya sehat. Nah, apa dalilnya bahwa berbuat baik itu bukan untuk Allah? Nanti bisa dibaca surat Fussilat ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf, surat Al-Isra dulu ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka itu pun untuk diri kamu sendiri. Nah, yang kedua, surat Fussilat ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Artinya barang siapa berbuat baik, maka hal itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat, maka hal itu adalah atas kerugian dirinya sendiri. Jadi, mitra sekalian, kitalah yang sebenarnya menikmati dari perbuatan baik kita, amal soleh kita. Nah, dengan itu kemudian kita hidupnya mungkin lebih bahagia,
mentalnya lebih sehat dan seterusnya. Demikian Mbak, nanti kita teruskan. Baik. Nah, Mitra Lovers, silakan ya, masih ditunggu atensinya buat yang mau bertanya di 0813-2615-1049. Kita break sejenak untuk commercial break. Baik, kita kembali dalam segmen Beranda Islami. Pak Ustadz, ini ada yang bergabung lagi. Boleh, silakan. Ada Mas Ari di Kedung Banteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apabila ada seseorang nih rajin ibadah, bahkan baca Qur'annya bagus, sama orang tuh baik, kebaikannya bahkan dibicarain kemana-mana. Tapi ketika dia sendiri, dia melakukan maksiat, misalnya kayak minum minuman keras, terus mengkonsumsi obat terlarang ketika dia menghadapi masalah yang berat. Nah, apakah semua ibadahnya dan amalannya itu sia-sia? Terima kasih. Ya wallahu alam ya. Tetapi yang jelas begini, memang kebaikan itu harus konsisten. Jadi jangan kemudian gini, saya kan sudah sholat, jadi sudah punya tabungan pahala. Jadi kalau berbuat jelek itu nanti tertutup, nggak bisa begitu. Intinya kita harus selalu bertakwa ya, selalu menjalankan perintah Allah. Sholat bagus berarti kan dia, sedekahnya bagus, tapi dosa dia untuk tadi ketika sendiri narkoba itu ya itu sebuah pelanggaran. Itu dua hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu sekali lagi memang kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, yang penting kita bertaubat. Jadi kita selalu kembali kepada Allah, selalu yakin Allah Maha Mengampuni. Tapi jangan dijadikan modus. Dengan disengaja berkali-kali tidak ada penyesalan, tidak ada pertaubatan. Itu yang jelek. Ya memang sebaik-baik manusia itu bukan orang yang nggak pernah berdosa, karena nggak mungkin. Iya. Karena kita manusia kan, kita punya nafsu. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang boleh jadi berdosa, tapi kemudian dia bisa bertaubat. Nah, kira-kira begitu. Nah, memang kalau kita disuruh mungkin ketika kita berbuat kejelekan itu bagaimana caranya? Ya, satu menyesal, bertobat kepada Allah, berjanji tidak mengulangi. Kemudian juga kita harus mengiringi kejelekan itu dengan kebaikan. Bukan setelah baik, terus kayak mentang-mentang saya berbuat jelek, nggak bisa begitu. Setelah berbuat jelek, menyesal, berhenti, bertaubat, dan kemudian kita tidak mengulangi tentu saja, dan kemudian kita iringi dengan perbuatan baik. Nah, begitu. Itulah langkah yang terbaik. Jadi kalau ditanya, ya itu sekedar untuk ya pelajaran buat kita. Kita nggak boleh di depan orang itu ngomong begitu, nggak boleh. Yang penting itu pelajaran buat kita. Oh, itu nggak benar. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Ya. Jadi ketika orang bertakwa, berbuat baik, soleh, beriman, ya tentu saja kita harus apa bahasanya? Ya jangan kemudian apa bahasa kita? Kayak plus minus gitu ya. Karena saya sudah baik, makanya sekarang jelek, jangan. Jadi begitu. Jadi intinya kita harus konsisten, istiqomah lah dalam kebaikan. Begitu Mbak Barakah. Oke, baik. Untuk Mas Ari, terima kasih sudah bergabung ya. Nah Pak Ustadz, akhir-akhir ini juga di media sosial tuh sering ada caption kayak, atau komentar dari para netizen ya. Mau tanya nih, sementara untuk pendapat Pak Ustadz sendiri, kalau misalnya ada caption ketika, wah nih orang nih jual agama nih, kayak gitu. Akhir-akhir ini tuh sering banget muncul perkataan seperti itu Pak Ustadz. Nah ini pandangan Pak Ustadz nih dalam konteks menjual agama itu sebenarnya gimana sih Pak Ustadz? Tergantung ya, kalau Mbak Momo sendiri kata jual agama itu maksudnya apa contohnya? Jadi kayak bawa-bawa agama gitu loh. Ya tapi untuk kepentingan? Untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan misalnya dalam untuk agama kepentingan gitu. Konten, untuk kepentingan ekonomi, untuk apa lagi? Iya, rata-rata dari cuplikan video atau videonya ya, seperti itu. Ada motif lain, nah iya, itu namanya keberagaman yang ekstrinsik. Dulu kita sudah ya bicara gaya beragama. Gaya beragama. Jadi tidak tulus beragamanya. Beragama yang bagus itu yang intrinsik. Jadi agama itu bukan sebagai komoditas. Maka ada istilah komodifikasi agama. Ya tentu saja ada sih dalam pengertian komodifikasi, tapi yang dalam pengertian masih wajar. Misalnya gini, besok ini mau puasa nih. Iya, ntar lagi. Karena orang puasa
kita mencoba misalnya bikin mukena yang bagus gitu ya untuk dijual gitu ya. Tapi kemudian kita mungkin juga pasang iklan. Masa bikin mukena jual agama kan gitu. Tergantung ya. Itu tidak bisa kemudian serta-merta orang memanfaatkan simbol-simbol agama dikatakan menjual agama. Ya mungkin yang dimaksud tuh misalnya dia bikin apa, mungkin konten atau apa, tapi kemudian ada apa bahasa kita, mungkin ada motif lain yang barangkali menjadi dorongan dia berbuat itu, tidak bermotifkan dakwah misalnya, memang benar-benar sekedar untuk konten, sekedar untuk komoditas, ekonomi, politik. Nah itu yang dilarang kalau yang dimaksud itu seperti itu. Tapi kalau orang berdakwah dengan niat yang tulus, memang benar-benar dengan ilmu, itu tidak masuk kategori menjual agama. Ya. Tapi kalau dia agama dijadikan topeng, ya dijadikan modus untuk mengelabui orang lain, ya, untuk misalnya, mohon maaf ya, mungkin terkesan soleh, hijrah, tapi kemudian perilakunya nggak benar. Nah itulah yang barangkali masuk kategori menjual agama. Oke, gitu? Oke, ya. Baik Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi ya untuk mengenai tema kita di sore ini tentang si paling soleh ini. Baik, teman-teman sekalian, mungkin barangkali sekaligus closing ya Mbak. Jadi, berbagai kajian ilmiah tentang manusia menggambarkan bahwa ketika ada seseorang yang reach out itu artinya reach out ya, mengulurkan tangan untuk menolong orang lain, ya, entah mungkin untuk korban bencana dan sebagainya, itu kan berarti kan dia berbuat soleh kok, berbuat baik. Itu sebenarnya orang yang bahagia, Mbak. Jadi misalnya kalau ada orang ya, memerlukan pertolongan, kemudian kita menolong orang itu, kelihatannya kan pertolongan kita atau perbuatan kita kan untuk orang yang ditolong kan, kelihatannya kan. Tetapi sebenarnya kalau kita renungkan lebih mendalam, seuntung-untungnya orang yang kita tolong itu sebenarnya masih lebih untung dan masih lebih bahagia kita yang menolong. Sebenarnya seperti itu. Jadi karena kita mampu menolong, itu berarti kita bahagia sebenarnya. Jadi jangan hanya berpikir, oh duitnya bermanfaat buat yang ditolong, itu ya otomatis. Tapi yang paling merasakan manfaatnya itu kita sebenarnya. Ketika kita menolong, maka kita akan terasa lapang dadanya, terasa bahagia dan seterusnya. Nah, karena perasaan bahagia itulah kemudian kita mendapatkan dunia kita ini, kehidupan kita ini terasa lebih lapang, lebih luas, ya. Artinya jiwa kita itu kayak jadi lapang, Mbak, kalau kita menolong itu. Kita dibimbing oleh Allah karena perbuatan baik kita sendiri, Mbak. Jadi kalau kita berbuat baik, itu akan mengakibatkan kita akan dibimbing oleh Allah. Sehingga kehidupan kita lebih luas, lebih lapang, dan penuh harapan. Itulah kalau kita berbuat soleh dengan cara menolong. Bukan sekedar soleh pribadi seperti sholat, bukan. Tapi termasuk amal-amal sosial. Nah ini yang bisa kita baca dalam surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum illadzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Katakanlah bagi mereka yang berbuat baik di dunia ini, dan bumi Allah itu adalah luas adanya. Ya, luar biasa, Mbak. Jadi ini kayak semacam pengabaran kegembiraan atau pemberian kabar gembira dari Allah, janji Allah, kebaikanlah bagi mereka yang berbuat baik di dunia ini, dan bumi Allah adalah luas adanya. Kalau ingin bumi kita, kehidupan kita, karir kita luas, hidup kita, keluarga kita, maka jadilah orang yang suka berbuat baik kepada orang lain, meskipun konsekuensinya kita dicatatkan orang yang si paling. Jadi amal soleh itu adalah untuk kesentosaan dan kesehatan jiwa kita, kebahagiaan kita. Dan insya Allah dengan amal soleh itu, doa kita akan lebih didengar oleh Allah. Jadi kalau kita ingin doanya didengar, selain doa,
harus disertai dengan amal soleh. Demikian Mbak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Mitra Lovers ya untuk tema kita di sore hari ini. Nah Mitra Lovers, segmen Beranda Islami ada di setiap hari Kamis dari jam 5:30 sampai 5:30 sore. Nah untuk kalian yang ingin membahas lebih lanjut atau mungkin mendengarkan siaran ulang tentang Beranda Islami, tentang episode-episode atau tema sebelumnya, kalian bisa mengunjungi kanal YouTube Fakultas Dakwah UIN Zaizu di YouTube-nya ya. Jangan lupa untuk subscribe juga. Oke Mitra Lovers, untuk sekian Beranda Islami, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.